Hai Sobat 100, Kak Novi lagi nih di sini. Berhubung sebelumnya kita sudah bahas beberapa materi tentang bioteknologi konvensional, sekarang waktunya kita bahas kelanjutannya. Masih ingat kan apa yang sudah kita bahas sebelumnya? Yap, ada pemanfaatan bioteknologi bidang pangan, lingkungan, dan pertanian. Dan sekarang, seperti yang ada di judul, kita akan bahas pemanfaatannya di bidang kesehatan dan energi. Kalau kita petakan sedikit, seperti ini ya. Jadi, di kesehatan kita akan bahas dua hal, yaitu pembuatan antibiotik dan pembuatan vaksin. Nah, kalau di bidang energi, sedikit lebih banyak, yaitu ada biogas, biomasa, dan biodiesel. Yuk, kita langsung bahas ke materinya. Di bidang kesehatan, ada beberapa contoh bioteknologi tradisional. Misalnya, antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan yang diisolasi dari bakteri dan jamur. Lalu ada juga vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan atau dilemahkan, sehingga justru yang tadinya bersifat racun menjadi bermanfaat untuk meningkatkan imunitas, khususnya pada manusia. Sekarang kita coba bahas lebih dulu tentang antibiotik. Antibiotik merupakan produk yang dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu yang memiliki sifat menghambat pertumbuhan atau bahkan merusak mikroorganisme lain. Antibiotik digunakan untuk melawan infeksi-infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen atau penyebab penyakit. Tahap pembuatan antibiotik adalah sebagai berikut. Pertama, mikroorganisme penghasil antibiotik dikembangbiakan dalam suatu media. Lalu, mikroorganisme dipindahkan ke dalam bejana fermentasi berisi media cair yang membantu proses perkembangbiakan menjadi lebih cepat. Ketiga, dari cairan yang ada di media fermentasi tersebut, antibiotik diekstraksi dan dimurnikan. Lalu yang terakhir, ekstraksi diuji coba. Pertama melalui uji coba laboratorium, kedua uji coba melalui hewan percobaan, dan yang terakhir uji coba melalui sekelompok relawan. Atau proses-proses tadi dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, jadi tadi dari raw material yang disterilisasi dan sel mikroba dengan proses inokulum kemudian digabungkan ke dalam suatu media porulasi bersama mikroba yang kemudian mereka bersama-sama difermentasikan dan selanjutnya melalui pengolahan-pengolahan lainnya seperti pemisahan, penghancuran sel, ekstraksi, sampai terakhir pada formulasi. Nah, itu tadi tentang antibiotik. Lalu, bagaimana dengan vaksin? Vaksin digunakan untuk melindungi atau mencegah tubuh dari serangan penyakit. Secara konvensional, vaksin dibuat dari mikroorganisme, baik bakteri atau virus yang dilemahkan. Atau bisa juga dari toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme itu yang sama-sama dilemahkan juga tentunya. Proses pembuatan vaksin secara bioteknologi adalah sebagai berikut. Pertama, virus yang penyakitnya ingin kita tangkal harus ditumbuhkan terlebih dahulu di dalam kultur sel seperti embrio ayam atau ginjal monyet. Lalu, virus diekstraksi melalui penyaringan. Berikutnya, hasil ekstraksi tadi kemudian digunakan untuk mematikan atau melemahkan virus. Dan terakhir, virus yang telah dimatikan atau dilemahkan tersebut kemudian disimpan pada suhu rendah. Proses tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Vaksin yang disuntikan ke dalam tubuh seseorang akan membuat tubuh membangun sistem kekebalan tubuh dengan membentuk antibodi. Contoh-contoh vaksin yang saat ini sudah sangat sering digunakan ada apa saja? Di antaranya yaitu vaksin polio, campak, rubella, gondong, hingga yang terbaru yaitu vaksin COVID-19. Bagian berikutnya, kita akan bahas mengenai pemanfaatan bioteknologi di bidang energi. Ada 3 yang akan kita bahas, yaitu biogas, biomasa, dan yang terakhir adalah biodiesel. Biogas dibuat dari pembusukan kotoran hewan seperti sapi, kambing, dan sejenisnya. Biogas dapat digunakan untuk bahan bakar termasuk menggantikan LPG yang secara penggunaan jauh lebih familiar di Indonesia, khususnya di tahun ketika video ini dibuat.
Pembentukan biogas yang dilakukan oleh mikroba pada situasi anaerob meliputi 3 tahap, yaitu tahap hidrolisis, tahap pengasaman, dan tahap metanogenik. Pada tahap hidrolisis terjadi pelarutan bahan-bahan organik yang mudah larut dan pencernaan bahan organik yang kompleks menjadi sederhana, yaitu perubahan struktur bentuk primer menjadi bentuk monomer. Pada tahap pengasaman, komponen monomer dalam hal ini berbentuk gula sederhana yang terbentuk pada tahap hidrolisis, akan menjadi bahan makanan bagi bakteri pembentuk asam. Produk akhir dari gula-gula sederhana pada tahap ini akan dihasilkan asam asetat, propionat, format, laktat, alkohol, dan sedikit butirat, gas karbon dioksida, hidrogen, dan amonia. Selanjutnya masuk ke tahap metanogenik. Terjadi proses pembentukan gas metana. Proses tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, jadi dari kotoran sapi atau kotoran hewan ternak lain dikumpulkan di dalam bak pengaduk. Nah, kemudian dari bak pengaduk ini akan melalui 3 proses, yaitu hidrolisis, pengasaman, dan metanogenik sehingga menghasilkan bahan bakar sebagai pengganti dari gas LPG yang biasanya kita pakai di rumah. Pemanfaatan bioteknologi berikutnya pada bidang energi adalah biomasa. Biomasa merupakan energi alternatif yang dikembangkan untuk menggantikan dan melengkapi penggunaan energi konvensional yang berasal dari bahan bakar fosil. Karena bahan bakar ini adalah bahan bakar yang terperbaharui, maka bahan bakar ini menghasilkan lebih sedikit polusi dan lebih ramah lingkungan, serta tak akan habis seiring meningkatnya penggunaan oleh manusia. Perhatikan gambar berikut. Jadi ini adalah biogas. Dimulai dari ketika tanaman menyerap energi matahari dan juga CO2 untuk berfotosintesis. Nah, bahan inilah yang menjadikan sebagai bahan dasar dari biomasa. Nah, kemudian ketika biomasa tersebut dilepaskan, dia juga akan mengeluarkan CO2 yang nantinya akan diserap kembali oleh tanaman dan begitu pun seterusnya siklus itu berlangsung. Yang terakhir adalah biodiesel. Mirip-mirip dengan yang sebelumnya juga, tapi kali ini mengandalkan minyak kelapa sawit yang dihasilkan dari biji kelapa sawit. Dan kerennya, biodiesel ini juga dapat digunakan untuk campuran bahan bakar kendaraan bermotor. Ya, mungkin cukup itu dulu untuk kali ini. Jadi kita sudah bahas 5 hal ya, ada antibiotik, vaksin, biogas, biomasa, dan biodiesel. Di video berikutnya, kita akan bahas kelanjutan dari bioteknologi, yaitu bioteknologi modern. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Ikuti video berikutnya ya. Saya Kanovi undur diri. See you!